Ya, selamat datang peserta Zoom kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu menghadiri pertemuan kita. Dan topik kita hari ini adalah optimisme. Bagaimana salah satu poin dari 13 rumus sukses dari Napoleon Hill akan kita bahas hari ini. Karena kita semua menghadapi problem yang sama, ya. Tantangannya adalah kalau kita makin memble, kita tidak punya semangat, kita tidak punya energi untuk menghadapi pandemi, sehingga ketika pandemi ini selesai, kita pun selesai. Harusnya ketika pandemi selesai, kita menjadi pemenang. Ya, ada skill baru, ada pemahaman baru, ada motivasi baru, ada energi baru untuk menghadapi new normal. Ya. Oke, hari ini kita berempat. Saya Budi Trendy, kemudian Putu Budi, seorang certified NLP, ya, dan Pak Andran, seorang asesor, ya, yang sudah melalang buana di bidang HR, dan seorang tamu istimewa kita, nun jauh dari Lombok, seorang general manager yang masih muda belia, cantik dan sangat berenergik, ya, Ibu Kristanti dari Aruna Senggigi Lombok, ya. Oke. Alright. Terima kasih sudah datang. Inspirational Charity kita buat untuk teman-teman sekalian, ya. Jadi fokusnya bukan pada kami, fokusnya adalah pada Anda. Jadi ketika nanti kita selesai memberikan pemaparan materi, teman-teman yang hadir boleh tanya sebanyak-banyaknya. Siapa tahu, entah saya, Putu Budi, Andran, atau Weni bisa memberikan pencerahan, ide-ide, ya, sesuatu sehingga Anda bisa mendapatkan satu solusi, gitu ya, untuk kemudian dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan, dalam keseharian. Oke, baik. Untuk memulainya, kita akan bergantian berbicara selama kurang lebih 10 menit sebelum kita buka sesi tanya-jawab. Atau sesi curhat buat yang mau curhat, ya. Pertama, saya akan memberikan pemaparan dulu tentang materi kita hari ini. Setelah itu, kita akan dengarkan pemaparan dari Putu Budi. Setelah itu, pemaparan dari Andran Suwardono. Dan kemudian kita dengarkan kisah inspirasi motivasi sukses dari seorang GM kita, Mbak Weni, ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai dengan materi kita hari ini, ya. So, kalau saya boleh simpulkan, sebagian buku dari Think and Grow Rich yang sudah kami baca dan pelajari, ada beberapa poin yang menarik. Jadi kalau boleh saya gambarkan, teman-teman, ya, rumus sukses yang kita mau share kali ini itu bentuknya segitiga. Ya, coba teman-teman bayangkan dalam imajinasi Anda sebuah segitiga. Nah, di posisi paling atas itu adalah goal Anda, impian atau cita-cita Anda. Ya, misalnya Anda ingin mendapatkan uang sekian juta rupiah, ya, dalam waktu 1 bulan. Berapa penghasilan yang Anda inginkan? Atau Anda ingin turun berapa berat badan? Anda membayangkan diri ideal Anda seperti apa? Ya, atau Anda membayangkan Anda ingin mengincar posisi tertentu kalau Anda adalah seorang karyawan, ya. Jadi pada posisi puncak dari segitiga itu adalah impian atau tujuan Anda. Nah, sekarang kita masuk ke kaki nih. Kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kanan adalah ide, adalah strategi, ya. Anda mau mencapai impian Anda, boleh. Tapi Anda harus belajar. Anda harus tahu strateginya seperti apa. Misalnya, teman-teman, kalau impian Anda, ini biar gampang ya, mau punya mobil. Oke, itu impian yang sangat mulia. Punya mobil supaya bisa bawa keluarga jalan-jalan, ada AC-nya, enak, tenang. Ya. Nah, sekarang berapa harga mobil? Saya tidak tahu. Katakanlah 300 juta. Oke. 400 juta, I don't know. Just for illustration.
Kira-kira teman-teman bisa nggak kalau kita lihat cicilannya, ini ngomong cicilan ya, katakanlah 5 tahun atau 6 tahun, berapa per bulannya? Mungkin hanya 200 atau 300 ribu per bulan. Nah, jadi impian kita mau punya mobil, ya, itu di breakdown kecil-kecil menjadi ukuran bulan. Nah, kalau cuma segitu bisa nggak gitu? Kan hitung-hitung nyewa mobilnya ya. Nah, dengan cara seperti itu kita dapat strategi nih. Oh, untuk mencapai impian yang besar, visi yang besar, action plan-nya apa? Kan ini prinsipnya sama dengan prinsip turun berat badan kan. Supaya turun sekian kilo, per bulannya berapa, per harinya bahkan berapa ons harus hilang. Gitu ya. Jadi ada pengetahuan nih di kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kiri ada action dong, maksud cuma tahu doang tapi nggak ngapa-ngapain ya. Cuman mau doang tapi nggak mau melakukan pekerjaan. Ya pasti mimpi kali gitu ya. Nah, antara kaki kanan dan kaki kiri teman-teman harus jalan beriringan. Kalau cuman action doang, bentar ya saya edit. Kalau cuman action doang tapi nggak mau belajar, akhirnya kerja keras. Kalau cuma belajar doang, nggak mau action, akhirnya ya nothing happen gitu. Action is the name of the game. Dan dua-duanya harus berjalan seiringan. Nah, problemnya teman-teman, ini mah semua orang sudah tahu ya. Kalau kita tanya sama orang di jalan nih kita ketemu nih, Anda mau sukses nggak? Jawabannya pasti mau. Tapi pertanyaannya, kenapa lo belum sukses? Jadi supaya bisa sukses, mau aja, kepingin aja nggak cukup. Jadi kalau teman-teman bayangin sebuah penggaris, ya, penggaris itu sekitar 30 cm ya, kepanjangan 10 cm lah. Jadi di sisi 0 ini adalah kemauan. Di ekstrim paling kanan adalah obsesi. Nah, kenapa banyak yang nggak sukses? Karena cuma mau doang. Di ekstrim kiri dari penggaris. Padahal untuk sukses dia harus bergerak ke kanan. Dan ini mainannya ada di dalam pikiran. Harus terobsesi. Terobsesi dengan impian itu. Harus terngiang-ngiang dalam hati, saya sudah mencapainya, saya akan mencapainya, saya sedikit lagi mencapainya. Itu namanya terobsesi. Nah, kalau kita mau tahu orang ini terobsesi atau tidak, ajak ngomong, ceritakan apa impian Anda, ayo katakan gitu. Dan Anda bisa merasakan orang ini beneran terobsesi atau cuma ngomong doang, padahal dia masih di sebelah kiri dari penggaris, cuma mau doang gitu, tapi belum sampai terobsesi gitu ya. Nah, jadi kalau kita dengar orang cuma ngomong doang, itu biasanya tindakannya kurang greget gitu, ya. Perhatiin, kalau obsesinya kurang menggebu-gebu, kurang berapi-api, biasanya tindakan kanan dan kirinya itu, ya, cari pengetahuan dan actionnya itu, biasanya tidak akan kemana-mana. Oke, nah sekarang bagaimana caranya menimbulkan obsesi? Ini yang menarik. Ya, Napoleon Hill memberikan tips bagaimana caranya menimbulkan obsesi. Caranya, wah ini kalau teman-teman pernah di MLM atau di asuransi, Anda pasti tahu. Vision board, buku impian, apa yang Anda mau, tempel di situ, gambar atau pernyataan. Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya, Budi Soekardi, sudah menerima uang sejumlah. Waduh, dan rasakan itu sudah Anda terima. Itu namanya obsesi. Ketika kita membacanya, kita membayangkannya, timbul sebuah api yang membara gitu, yang membuat Anda take action. Itu caranya menimbulkan obsesi. Itu caranya menimbulkan greget, energi, semangat, api dalam diri kita supaya kita bisa bertindak. Makanya penting untuk mengamini impian itu dan, nah ini penting ini, setiap hari pastikan kita memvisualisasikannya, kita membayangkannya, kita mewujudkan impian itu. Kenapa ini penting? Nanti Putu Budi akan bahas kekuatan alam bawah sadar. Kenapa penting sekali membayangkan? Teman-teman, karena otak kita, alam bawah sadar kita, tidak bisa mengenali yang mana yang real dan yang mana yang palsu.
Jadi kita harus membohongi otak kita, teman-teman. Bohongi otak kita dengan sebuah ilustrasi, sebuah visualisasi yang begitu nyata, begitu real, sehingga alam bawah sadar kita percaya gitu. Dan dia akan mengirimkan sinyal-sinyal, mengirimkan frekuensi ke alam semesta yang dibalas oleh alam semesta, sehingga impian kita pun terwujud. Oke, sekarang saya lanjut dikit lagi ya Bro Budi ya. Dikit lagi ya. Nah, ini kita bicara mengenai uang. Mari kita bicara tentang uang. Pasti UUD ya, ujung-ujungnya adalah seberapa banyak uang yang saya mau dapatkan. Ngomong-ngomong, musik saya berhenti nih. Oke, nggak apa-apalah. Nah, teman-teman, banyak orang tidak mengerti apa rumus uang. Ya, uang itu tidak lebih dari akibat. Uang itu adalah akibat dari apa? Dari sebuah produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya. Nah, semakin rendah kualitas atau mutu produk atau jasa yang kita tawarkan, otomatis semakin rendah pula nilai jual yang kita dapatkan. Oke? Nah, sekarang, kenapa sampai orang mau membeli sebuah produk? Misalnya, saya membuat sebuah shampoo. Karena istri saya namanya Mbak Nana, nama shampoo-nya adalah Banana. Mbak Nana, ya. Nah, ini shampoo ini, wah, shampoo yang keren banget deh, dari herbal, pokoknya sehat dah. Tidak ada unsur kimia. Ya. Itu saya pasarkan di supermarket. Kemudian, ada di rak shampoo ini, ada shampoo kami, Banana, ada Pantene, ada yang lain-lain, gitu ya. Nah, sebagai customer, orang mau beli yang mana? Yang Banana atau yang merek terkenal? Kan pasti merek terkenal kan. Ini Banana ini apa ini gitu ya. Jadi caranya kita berjualan, caranya kita mendapat uang ada dua. Pertama, kita harus komunikasikan siapa kita. Kita harus beriklan. Ya. Dan teman-teman, pada waktu saya menyiapkan materi ini, tahu nggak teman-teman? Iklan di TV. Iklan di TV. Ya. Itu berapa duit? Di prime time, iklan di TV itu seharga 40 juta per detik. 40 juta per detik. Itu di prime time. Tapi kalau di non prime time, separuhnya. Ya. Tapi siapa juga yang mau nonton di jam-jam ketika orang-orang bekerja. Oke, jadi pertama harus ada iklan dan iklannya harus sering. Ya, ada satu survei mengatakan orang akan membeli sebuah produk ketika mereka at least mendengarkannya 16 kali. Bayangin itu. Jadi ada produk, maksud saya ada iklan dan harus berani jor-joran keluar uang untuk biaya iklan. Yang kedua, produknya harus bagus, ya. Nah, jadi kalau saya kan pembelajar leadership, saya belajar leadership, keluar uang banyak sekali, teman-teman ya. Stephen Covey 3 hari 7 Habits saya ikut ya. Dunamis bikin Good to Great-nya Jim Collins saya ikut. Ron Kaufman saya ikut. Robin Sharma saya beli paket leadership-nya. John Maxwell ya. Pokoknya wah, belajar banyak. Putu Budi, Certified NLP. Pak Andran, seorang praktisi HRD, asesor. Nah, kalau kita bertiga ini mau bikin sebuah produk dan mau menawarkan sebuah workshop kepada teman-teman, saya yakin belum ada yang mau beli gitu. Kenapa? Karena kita belum melakukan langkah pertama kita. Langkah pertama kita adalah harus komunikasi dulu, harus marketing dulu, ya, harus promosi dulu melalui jurnal-jurnal yang gratis seperti inspirational charity kita hari ini. Nah, my last point sebelum pembicara kita yang kedua, Pak Putu Budi, adalah pengalaman seorang anak pramuka. Anak pramuka ini ya disuruh menjual cookie, ya, menjual kue. Yang menarik adalah ada anak-anak yang bisa menjual dan ada anak-anak yang tidak bisa menjual. Lihatin, Mama. Anak-anak yang bisa menjual, ya, rata-rata ketika ditanya apa rumus atau
rahasia sukses Anda bisa menjual segitu banyaknya cookie? Jawabannya, anak-anak yang mampu menjual banyak mengatakan, pertama-tama Om, saya kasih dulu orangnya aqua gelas. Saya kasih dulu orangnya teh botol. Kita lakukan dulu sesuatu buat orang lain gitu. Buat orang lain dulu merasa sungkan. Setelah mereka menerima kebaikan hati saya, barulah mereka mau melihat-lihat produk saya. Gitu. Jadi sama nih, uang adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari jasa yang kita tawarkan. Pertama, secara sering. Kedua, memang produknya harus bagus. Ya, kuantitas dan kualitas harus dipegang. Nah, untuk memperkenalkan pembicara kita yang berikutnya, Pak Putu Budi, pertanyaan yang akan beliau jawab adalah seperti ini. Untuk menimbulkan obsesi, ya, kita bisa nggak mengatakan kepada pikiran kita, pikiran, saya mau terobsesi dengan cita-cita saya. Bisa ya? Dibantu ya? Bisa, kata pikiran. Tapi ternyata teman-teman tidak semudah itu. Ya, berkomunikasi dengan pikiran kita sendiri pun butuh cara, butuh strategi. Nah, kenapa ini rumit? Putu Budi akan memberikan penjelasannya. Oke, mari kita sambut pembicara kita yang kedua, Mr. Putu Budi. Monggo, bro. Oke, terima kasih Bro Budi Trendy, luar biasa sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di Inspirational Charity. Terutama selamat datang Ibu Pisyawati, ini salah satu tokoh yang luar biasa di Lombok. Tadi sempat mengatakan ada 2 industri ya, Bro Budi Trendy yang bilang bikin vision board, itu industri apa? MLM dan asuransi. Dan network MLM. marketing. Ya. Jadi beliau ini adalah sangat expert di dua bidang itu. Oke. Nah, benar sekali Pak Budi Soekardi tadi mengatakan ya enggak semudah pokoknya masukin di kepala jadi gitu ya. Saya suka sekali memakai pendekatan NLP karena ini sangat efektif sekali ya. Ilmu Napoleon Hill itu berkembang setelah tahun 60-an ke NLP, dan saya terakhir untuk certified NLP. Sayang kalau saya tahu sendiri, jadi saya ingin share kepada teman-teman sekarang malam hari ini, seperti apa sih supaya kita bisa menginstall. Ya, gampangnya seperti di komputer, ada banyak program di pikiran kita yang tidak efektif, yang seharusnya kita uninstall, setelah itu kita install ulang yang baru, yang memberdayakan. Nah, masalahnya kalau kita punya laptop, kita punya handphone, gampang. Sekali klik, bawa ke atas, uninstall, selesai dia. Kita download yang baru jadi. Nah, kalau kita manusia tidak segampang itu. Ada satu metode yang saya juga suka pakai, dan trainer saya juga mengatakan ini adalah salah satu metode yang selalu dia pakai pertama kali, di samping begitu banyak metode lainnya di dunia NLP yang disebut dengan craft. Ya. Apa ya? Mengukir gitu ya, memahat. Craft, ya, mengukir. Ya. Tapi ini ada akronimnya. Jadi adalah salah satu teknik sederhana di mana dalam psikologi modern ini efektif untuk menginstall program baru. Nah, karena kita hari ini berbicara tentang Think and Grow Rich, ya bahasa Indonesia rich itu paling cocok, jangan kaya lah. Kesannya terlalu materi ya. Kemakmuran. Jadi bagaimana kita menginstall kemakmuran? Ada program kemakmuran di dalam diri kita. Ya, jadi craft itu terdiri dari huruf C. Yang pertama itu adalah cancel. Kemudian yang berikutnya adalah replace, kemudian affirm, kemudian fokus, dan yang terakhir trade. Jadi CRAFT. Kalau cancel kita gampang lah. Apa sih cancel itu? Ya sudah, batalin. Nah, jadi kita menggunakan craft ini untuk apa sih? Karena kita bisa gunakan untuk membuat self-image. Bagaimana orang bisa menjadi makmur, menjadi sehat, itu ternyata ada polanya. Ya, kalau tadi Pak Budi Trendy sempat menyampaikan harus ada sampai ke obsesi. Nah, membuat skala dari 0 sampai 10 itu
ada pola yang harus dilakukan. Nggak seperti langsung misal digawa ke 10, kita langsung obsesi terhadap sesuatu. Sayangnya otak kita tidak bisa dimanipulasi secepat itu. Nah, salah satu teknik dari cancel ini efektif untuk mencapai outcome. Outcome itu memang bahasa NLP banget. Goal lah ya, teman-teman tahu goal setting itu di NLP disebut dengan outcome. Jadi kita menetapkan apa, dengan konsep craft ini bisa membantu kita. Nah, untuk mencapai sesuatu itu self-image-nya kita ini harus mendukung ya keadaan seperti itu. Nah, langkah-langkah supaya kita jadi sukses itu kita akan coba diskusikan. Yang pertama, cancel. Cancel itu artinya secara aktif dan sengaja kita lakukan self-talk apabila ya banyak pikiran-pikiran yang mensabotase untuk sukses kita. Sering nggak kalau kita berpikir tentang saya mau makmur, mau punya mobil, ya, tapi banyak yang berseliweran adalah pikiran-pikiran yang justru tidak memberdayakan. Jadi kita mensabotase diri kita sendiri dengan kata-kata nggak mungkin lah wong kamu begini begitu. Nah, jadi bagaimana self-talk miskin, susah, tidak punya apa-apa, itu harus kita cancel. Ya. Dan setelah kita cancel, kita apain? Kita harus replace dia dengan penggantian kata atau kalimat yang memberdayakan. Kalau tadi miskin, susah, tidak punya apa-apa, kata gantinya adalah saya dikaruniai kekayaan yang luar biasa. Saya diberikan kesehatan yang tinggi, yang prima seperti itu. Dan yang berikutnya kita harus afirmasi. Ya, afirmasi itu adalah kita membuat, kalau tadi Pak Budi sempat sebutkan visualisasi ya, ada vision board. Ya, jadi kita buat simbol-simbol yang bisa kita kenalkan secara intens ke alam bawah sadar kita, sehingga gambar-gambar itu yang terkait dengan kemakmuran itu bisa diterima oleh kita punya pikiran bawah sadar. Dan yang berikutnya adalah kita harus fokus. Nah, kalau fokus yang di sini itu tidak seperti fokus yang pada umumnya kita ketahui concern di satu hal, satu pekerjaan. Tidak seperti itu. Tapi maksudnya fokus ini adalah kita membuat subconscious reprogramming, ya. Jadi alam bawah sadar kita program ulang. Nah, cara fokusnya itu adalah dengan sengaja memasukkan konsep kemakmuran itu seperti apa. Kemudian yang terakhir train. Nah, kalau train ini seolah-olah kita sudah ada di sana. Kita melatih diri seolah-olah kita sudah ada di sana. Dan apa yang kita latih ini adalah fisiologi. Ya, nah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit lebih detail sekarang. Craft itu sendiri harus seperti apa sih detailnya tentang craft? Yang pertama adalah ini harus dilakukan secara intensif dan terus-menerus. Karena ternyata pikiran negatif di diri kita setiap hari itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pikiran positif. Oleh karena itu secara sadar kita cancel, ya. Secara sadar kita cancel sampai masuk yang baru itu nantinya ke unconscious competent. Nah, ngomong sedikit unconscious competent ini ya, bisa jadi ini adalah terminologi yang baru buat teman-teman, tapi saya coba berikan ilustrasi yang mudah tentang menyetir mobil. Ketika anak SD tentang menyetir mobil, dia itu masuk pada tahapan tidak sadar, tidak tahu. Kenapa? Ya karena dia tidak berpikir apa perlunya gua nyetir gitu ya. Jadi dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Tetapi ketika orang semakin dewasa, pekerjaannya mengharuskan dia untuk bisa menyetir, dia masuk pada posisi conscious, sadar, inkompeten. Jadi dia sadar bahwa dia tidak mampu. Kalau anak kecil tadi, unconscious, inkompeten. Nah, tahap ketiga adalah dia conscious, kompeten. Dia sadar, dia mampu. Dan yang paling luar biasa, saat ini kita semua bisa jadi sudah masuk kalau menyetir ya,
unconscious competent. Nggak sadar bahwa saya sudah pintar nyetir, ngobrol, tahu-tahu sudah sampai lokasi tempat kita. Nah, maunya kita nanti yang terinstall di otak kita tentang kemakmuran seperti itu. Sehingga fisiologi, cara berpikir, dan lain sebagainya, kita nggak sadar itu sudah ke arah kemakmuran. Nah, jadi bagaimana kita nanti sampai ke tahap unconscious competent tentang kemakmuran itu. Nah, oke. Kemudian kalau kita tadi cancel self-talk-nya itu kan banyak yang negatif tuh. Bagaimana caranya kita self-talk negatif yang berlawanan dengan keinginan kita itu? Apa sih keinginan kita itu? Keinginan kita adalah kemakmuran. Kalau di NLP kita sebut dengan prosperity conscious. Bahasa Indonesianya adalah sadar kaya. Nah, banyak orang yang ingin kaya, tetapi tidak kaya-kaya karena apa? Karena tidak sadar bahwa ya kita harus punya kesadaran itu, ya prosperity conscious dulu. Karena ketika kita tidak punya itu, kaya itu adalah tidak mungkin. Ya, masalahnya sekarang adalah orang tua, lingkungan itu justru mengajarkan kita tentang kemiskinan. Contohnya apa sih? Uang itu kotor, nak. Uang itu pindah tangan, jatuh, dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak kecil pegang uang, setelah itu disuruh cepat-cepat cuci tangan. Nah, ini sebenarnya secara tidak sadar, orang tua itu menanamkan bukan prosperity conscious, tetapi poverty conscious. Ya, anak itu ditanamkan, bisa jadi saya termasuk salah satunya. Karena setelah kita dewasa, karir kita bagus sekali, tapi kok uang nggak pernah ada ya. Rasanya dompet kosong terus. Berapapun besarnya penghasilan kok numpang lewat saja. Sebenarnya yang mensabotase keadaan itu adalah pikiran bawah sadar kita. Ketika itu kita dilatih oleh orang tua kita dengan tidak sengaja, poverty conscious. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita menginstall prosperity conscious. Ya, jadi kita install ulang itu setelah kita tahu yang poverty conscious, kita cancel, kita masukkan kata-kata yang kita inginkan, yaitu yang menyangkut prosperity conscious. Nah, cuma masalahnya sekarang kan untuk memasukkan itu di dalam diri kita, itu ada entitas yang berbeda. Entitas berbeda itu contohnya kita sebut apa ya? Mungkin ego kecil atau budi kecil lah, butuh kecil ya yang ada di dalam diri kita, yang seolah-olah menjadi oposisi di dalam diri kita. Misalnya kita mau menginstal tentang prosperity conscious, ya, kita mau install ulang ini. Si oposisi itu bilang, nggak mungkin lah kalau bisa seperti itu. Karena dia begitu setianya, sehingga kadang-kadang apa yang kita mau install ulang itu kalah. Nah, oleh karena itu, tadi dikatakan, canceling itu harus terus-menerus, kemudian replace-nya pun secara sadar dan aktif kita lakukan. Contoh yang paling gampang adalah kita punya goal, Innova itu gue banget deh. Terus si ego kecil bilang, lu punya gaji cuma 10 juta, bayar angsuran rumah aja udah habis tuh, gitu ya. Jadi, kita udah cancel kan sekarang? Cancel. Dengan sadar kita harus lakukan. Jadi kita harus berperang dengan oposisi itu sampai ketika kita replace, ya, dia menjadi kalah, boleh dibilang seperti itu. Jadi tujuannya kita mereplace ini sampai pada posisi yang kita sebut dengan unconscious competent di prosperity. Ya, jadi sadar kayanya sampai di sana. Nah, proses replace pun juga berkesinambungan, ya. Jadi kita harus lakukan terus-menerus. Counter, begitu ada pikiran jelek, kita counter dengan pikiran baik. Counter terus-menerus. Nah, sampai pada satu saat kita bisa menerima bahwa
oh ya, prosperity conscious itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita melakukan converter program ini itu jika fisiologis kita sudah bisa berubah. Replace itu apa sih yang di-replace? Fisiologi. Ya, fisiologinya kita supaya kita bisa melakukan gerakan bahkan sampai emosi kita nyaman apa yang kita mau di kondisi prosperity conscious itu. Nah, kalau afirmasi mirip seperti yang Pak Budi tadi sampaikan, ya kalau dulu kita kenal dengan vision board, kemudian kita visualisasikan, yang terpenting dari afirmasi ini sebenarnya apa sih? Ulang, harus berulang. Nah, karena salah satu critical factor untuk pikiran ide yang dari sadar, kita bawa ke pikiran bawah sadar, itu adalah repetition. Nah, jadi afirmasi itu pun juga harus repetisi. Bentuknya boleh apa saja, gambar, foto, suara, ya yang berkaitan dengan prosperity conscious yang kita inginkan tadi. Dan harus ada efek emosi. Nah, yang terpenting adalah efek emosi ini. Karena dengan adanya efek emosi ini jadi ada anchoring effect ya. Itu yang perlu sehingga kita bisa merasa sudah di posisi itu, pikiran bawah sadar kita telah terprogram. Nah, kalau sudah sampai pikiran bawah sadar terprogram, itu kita banyak melihat kok terjadi keajaiban-keajaiban. Nah, padahal nggak ada tuh yang namanya keajaiban. Sebenarnya itu begini, ada rangkaian puzzle-puzzle di dalam diri kita yang kita sudah latih, itu baik visual maupun verbal, sehingga sebenarnya kita lakukan secara konsisten dan persisten, menyebabkan terjadi kebetulan akhirnya gitu ya. Tadi kita sudah cancel yang jelek, kita bisa replace sampai benar-benar masuk ke bawah sadar kita, dan kita afirmasi secara terus-menerus. Dan apakah itu cukup? Belum. Ada dua hal lagi yang harus kita lakukan. Yang berikutnya yang kita lakukan adalah fokus. Nah, fokus seperti tadi saya sampaikan, bukan hanya pada satu titik, saya pikirin itu saja, kerjain itu saja, tidak. Tapi di sini maksudnya adalah kita menyediakan waktu yang harus secara reguler kita lakukan, di mana tenang, ya. Kalau tenang itu mungkin berdoa secara kusyuk, tapi kalau di NLP disebutkan gelombang otak, ya. Sampai pada tahap gelombang alfa, di mana pada saat gelombang alfa itulah kesempatan kita memasukkan apa yang kita ingin menjadi. Nah, itu secara berkesinambungan. Kita bicara dengan diri sendiri. Ya, apa yang kita inginkan sehingga subconscious reprogramming itu bisa berjalan. Ya, kalau tadi kita afirmasikan, setelah itu kita bicara terus sehingga bawah sadar kita itu direprogram yang tentang poverty conscious menjadi prosperity conscious. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, yang terakhir dan apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus training. Training itu maksudnya adalah secara fisiologis kita melakukan hal yang seolah-olah kita sudah ada di sana. Cara yang paling mudah adalah kita modeling. Contoh, kalau kita, saya modeling pengen jadi speaker yang dahsyat seperti Pak Tung. Saya model, saya lihat cara dia ngomong, cara dia bergerak seperti itu. Secara tidak sadar akhirnya ya keluar gerakan-gerakan cara bicara dari orang yang kita modeling. Nah, jadi kalau kita fisiologisnya kita sudah bisa jalankan, gerak tubuh kita, dinamika kita, itu ternyata akan memberikan getaran kepada semesta, kepada di luar. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, itu menyebar ke luar, dan sehingga alam semesta itu akan memberikan apa yang kita sampaikan. Bahkan yang luar biasa dari fisiologi ini adalah dia bisa mempengaruhi emosi. Padahal emosi itu sendiri kan adalah biochemistry dari tubuh ya. Ternyata itu bisa dipengaruhi oleh fisiologi. Nah, jadi luar biasa sekali
Karena fisiologi bisa mempengaruhi emosi. Kalau emosi kita sekarang resah, menjadi tenang, itu sangat mudah kita lakukan, asal kita tahu fisiologi resah itu seperti apa, fisiologi tenang itu seperti apa. Dengan secepat itu kita bisa switch. Mungkin teman-teman kalau minggu lalu ikut masih ingat apa yang saya sampaikan, memang disampaikan oleh kita punya motivator dunia, itu si Anthony Robbins, our emotion is created by our motion. Jadi hari ini agak detailnya, ternyata dari sisi NLP seperti itulah cara bekerjanya, kenapa emosi itu bisa dipengaruhi oleh tindakan. Oke, bro. Mungkin harus Ya. tahan dulu nih kayaknya nih ya. Wah, nggak kerasa, sorry. Saya akhirnya sampai 20 menit. Oh my God. Nggak apa-apa, kita juga asik. Kita asik banget nih. Ini gile banget nih. Ini ilmu. Waktunya kelewat. Nggak apa-apa, ini ilmu saya tahu banget ini. Saudara Putu Budi itu bayar sangat mahal untuk training ilmu ini. Dan kita semua dapat gratis. Kita tuh kayak disuapin gitu aja ya. Thank you so much. Tapi ini menarik. Mungkin nanti kalau memang kesempatan memungkinkan, bisa tuh dikasih contoh bagaimana mengubah fisiologi, mengubah gerak, mempengaruhi emosi. Mungkin itu bisa tahan. Ya. Oke. Saya ngelihat pembicara kita berikutnya, Pak Andran ini ya, Pak Andran Suwardono ini ya. Beliau sudah melihat saya dengan cemas ya. Waduh, gua kebagian berapa menit nanti ini ya. Masih ngantri nih. Oke, Pak Andran Suwardono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak, sharing pencerahannya. Silahkan. Boleh di-unmute dulu Pak. Ya, oke. Iya, baik. Oke, terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman semua ya. Mungkin gambar saya sedikit trouble, saya sudah maksimal mengenai lighting. Oke, teman-teman bicara mengenai topik malam hari ini adalah session yang kedua, yaitu mengenai optimis begitu ya. Nah, saya akan menyinggung sedikit mengenai pengalaman saya, karena saya juga sudah puluhan tahun ya bekerja sebagai praktisi MSDM ya, manajemen sumber daya manusia. Saya berpindah-pindah dari perusahaan skala kecil, menengah, sedang gitu ya, dan terakhir saya di corporate ya. Dan begini teman-teman semuanya, kemarin minggu lalu tuh kita singgung mengenai optimis ya. Optimis itu sebetulnya salah satu aset intangible manusia yang harus kita tuh punya hak bahwa kita harus explore. Kita harus explore mengenai optimis itu untuk melangkah lebih bagus ya, kemudian menyingkirkan belenggu-belenggu yang ada pada diri kita, apalagi di saat pandemi seperti ini, kadang-kadang kekhawatiran kita ini kan terus masuk begitu ya. Dan minggu lalu sudah saya sampaikan mengenai solusinya. Nah, malam hari ini saya akan share mengenai begini Pak Budi. Karena saya lebih banyak menyentuh di HRD, lebih banyak menyentuh di kepegawaian gitu ya. Bagaimana cara menyikapi karyawan yang lawan dari optimis itu, yaitu apa? Pesimis ya. Oke, contohnya apa? Pesimis mereka mengenai karir tidak bisa naik. Pesimis mengenai mereka tidak bisa kerjasama dengan atasannya atau bawahannya. Pesimis mengenai mereka tidak bisa mengejar target outletnya dalam 1 bulan ya, omset dalam 1 bulan gitu ya. Apa yang saya lakukan tentunya adalah satu adalah konseling atau coaching. Itu di mana-mana pasti dilakukan oleh para praktisi HRD dengan kita mengundang yang bersangkutan di ruangan kita gitu ya, relax begitu ya, kita ajak ngobrol, kita gali mengenai kesulitannya apa, kemudian jadi karyawan itu sebenarnya perlu dukungan ya ketika kita mengkonseling karyawan yang tidak itu tadi ya, tidak bisa optimis ataupun mungkin optimisnya itu mengalami degradasi, mengalami penurunan ya. Maka dia itu sebenarnya mereka itu sebenarnya perlu dukungan gitu ya, dukungan. Siapa yang harus mendukung? Nah, kalau di perusahaan tentunya adalah HRD. Oke, kapan kita menyarankan untuk karyawan itu bisa merubah dari pesimis menjadi optimis begitu ya. Begini, saya selalu menyarankan bahwa karyawan itu untuk memikirkan merubah dari pesimis ke optimis itu di saat mereka katakanlah malah bukan di kantor atau saat di rumah. Oke, tapi saya sebelum menjelaskan ke sana,
Pak Budi ya. Di otak kita ini sebenarnya ada empat kondisi gitu ya. Saya kira mungkin dulu kita sekolah pernah mendapatkan itu ya. 4 kondisi itu apa saja. Yang pertama itu adalah beta. Gitu ya, beta. Beta ini kondisi orang yang sangat sadar. Sekarang ini saya bicara seperti ini saya kondisi di beta, gitu ya. Yang kedua adalah kondisi alfa. Ya. Nah, kondisi alfa ini hampir kayak setengah sadar begitu ya. Kemudian dan alfa ini 88% ini sebetulnya bisa menggugah ketika orang pesimis menjadi optimis gitu ya. Yang ketiga adalah theta. Nah, ini yang menarik ini, theta ya. Theta ini sebetulnya secara perputaran otak itu sekitar 3,5 sampai 7 ya. Karena saat kondisi theta ya, theta ini kondisinya misalnya saat meditasi, saat merenungnya positif gitu ya, bukan merenung galau gitu ya. Itu bisa mengeluarkan atau bisa menimbulkan yang namanya kreativitas, inspirasi dan sebagainya. Ya, ini theta. Dan terakhir adalah delta. Delta itu apa? Delta itu adalah kondisi ketika orang sedang istirahat tidur. Makanya orang kalau tidur itu seharusnya memang harus tidur nyenyak ya. Tidur nyenyak, lelap gitu ya. Sehingga ketika bangun itu merasa fresh gitu. Nah, saya selalu menyarankan karyawan yang mempunyai katakanlah tanda petik bermasalah dengan penurunan optimis, itu di saat mereka, saya menyarankan, oke lah, kamu di rumah saja pikirkan, ya, berbuatlah kreatif, pikir dulu, mendesain kreatif, ya, kemudian Anda menyadarkan diri supaya nanti karir itu bisa melangkah dengan baik, supaya nanti Anda di kantor bisa kerja sama dengan atasan, supaya omset Anda juga nanti bisa tercapai dan sebagainya. Nah, itu yang saya lakukan Pak Budi ya. Itu yang saya lakukan pengalaman itu dan bersyukur sekali ya selama sekian tahun itu hampir semuanya itu berhasil Pak Budi. Karyawan merasa berterima kasih mendapat saran dari saya bahwa di saat mereka pesimis untuk memutar menjadi optimis itu justru malah bukan di tempat kerja. Gitu ya, bukan di tempat kerja, itu punya Pak Budi ya, bukan di tempat kerja. Bisa jadi mungkin pas minggu refreshing dengan keluarga begitu ya. Tapi juga memang momennya harus tenang begitu ya. Dan karyawan nanti Senin balik lagi dan mereka itu melaporkan kepada saya, Pak, kemarin bener loh Pak, saya refreshing katakanlah kalau di Bali di Bedugul begitu ya. Wah, saya memang harus sadar Pak. Saya harus bisa menerima keputusan atasan. Saya harus bisa melakukan keberanian untuk meningkatkan omset di outlet saya dan sebagainya. Gitu Pak Budi ya, itu pengalaman saya yang bisa saya share, tidak terlalu panjang ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah nanti saya tunggu kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau share, itu lebih menarik lagi. Saya kira demikian Pak Budi, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Andran Suwardono ya. Ini bagus banget jembatannya. Andran Suwardono sudah menyentuh dari sisi kekaryawanan ya. Bagaimana karyawan yang pesimis, mungkin mereka drive-nya juga akan sangat kurang. Karena kan action itu ditentukan dari apa yang mereka pikirkan ya. Nah, ngomong-ngomong soal karyawan, ini ada mbahnya, mbahnya karyawan. Seorang general manager ya, seseorang yang sangat luar biasa, masih muda, cantik, dan minoritas ya. Yang saya suka itu adalah cerita kepahlawanan dari kaum minoritas. Kaum yang selama ini dianggap secondary, seolah-olah secondary, padahal sebenarnya tidak ya. Nah, kita mau mendengar langsung nih dari Mbak Weni ya. Mbak Weni mungkin bisa cerita sedikit bagaimana Mbak Weni bisa memupuk rasa optimisme, pengalaman hidup seperti apa yang menjadi motor, motivasi, bahan bakar, sehingga sampai pada satu posisi yang diirikan dan diinginkan oleh banyak orang, di mana banyak orang hanya kepingin saja, tapi justru Mbak Weni sudah melakukan langkah-langkah yang tepat, sehingga sekarang sampai di pucuk pimpinan di hotel. Ya, monggo Mbak Weni, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Siap. Ya. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya, luar biasa bisa join di sini dan
sebenarnya proses ini cukup panjang dan kalau dibilang optimis, saya pun pernah juga pesimis, ya kan? Apalagi kita semua juga menyadari dalam kondisi dan situasi seperti sekarang, pandemi yang kita tidak pernah tahu sampai kapan, dan jujur saya pun juga pernah mengalami hal yang pesimis, di mana saya mulai datang ke Lombok itu Maret 2019, di mana pada posisi dan kondisi yang cukup sulit juga pasca gempa, di mana terutama hotel itu sangat-sangat waktu itu sangat-sangat low. Dan jujur entah kenapa ya, saya selama ini selalu ditempatkan, mungkin kebetulan juga atau mungkin CEO saya atau co-founder saya melihat saya orangnya termasuk orang yang pejuang gitu loh. Jadi Aruna Senggigi ini termasuk hotel ketiga di mana saya harus mulai lagi membangun dari awal. Dan luar biasa di mana di situ juga saya mengalami hal yang pesimis, di mana saya juga mengalami hal yang tidak enak, menyakitkan, dan berbagai hal sampai akhirnya saya bisa berjuang sampai bertahan sampai saat ini, di mana pada saat Maret okupansi hotel juga sangat-sangat minim, di mana banyak karyawan juga sudah mengeluh dan pesimis. Akhirnya yang saya lakukan, mungkin seperti yang tadi di-share Pak Andran juga, kita harus one-on-one, kita ajak bicara karyawan, terutama di level manager, di mana saat ini saya di posisi sebagai top leader, yang harus kita pahami bersama adalah apapun kejadiannya, apapun kondisinya, kita harus bisa memanage perasaan kita sendiri, memanage pikiran kita sendiri. Satu hal yang selalu saya ingat adalah pada saat kita kondisi panik, level di bawah kita di level manager justru 2 kali lipat akan panik. Begitu juga di level supervisor akan 4 kali lipat paniknya. Bagaimana nanti di posisi shift leader akan 8 kali lipat paniknya. Terus pada saat ranking file itu akan 16 kali bahkan 32 kali lipat paniknya. Di situ yang kita harus pahami bersama. Karena kalau sudah panik, mereka akan selalu melihat ke atas. Bagaimana kita bisa memanage kondisi, bagaimana kita bisa memanage emosional feeling kita, terutama itu yang menjadi tantangan terbesar kita semua. Akhirnya, ketika dalam kondisi seperti itu, suatu permasalahan, suatu case tidak akan menjadi lebih baik. Justru akan semakin membesar, padahal sebenarnya itu masalahnya sepele, karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Disitulah kadang justru membuat kita semakin pesimis, no way out, tidak ada jalan keluar, bahkan seolah-olah kita berpikir dunia akan runtuh. Padahal sebenarnya kita tinggal membalik pikiran kita, bagaimana cara kita bisa menghadapi semua. Case yang terakhir kemarin terjadi adalah ketika pandemi ini berjalan, ketika pada saat kondisi semuanya sudah berbalik, sudah normal, pasca gempa, kondisi ekonomi, kondisi bisnis, terus kondisi okupansi hotel sudah mulai rame, pariwisata juga bagus, tiba-tiba kita dihantam sesuatu yang luar biasa, di mana tidak hanya berpengaruh pada sisi hotel saja, tapi seluruh lini bisnis sangat-sangat terpengaruh. Bahkan hal ini terjadi di seluruh dunia. Akhirnya, selalu muncul kata-kata the new normal, the new normal, the new normal. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita semua bisa menemukan the new normal versi kita masing-masing. Karena kalau kita tidak bisa menemukan the new normal versi kita sendiri, ya kita tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Karena yang terjadi adalah pemberontakan. Buat saya sendiri yang sudah 23 tahun di bidang hospitality, terutama hotel, harus membalik 180 derajat dalam kondisi yang seperti sekarang. Buat saya pribadi itu tidak mudah, karena kita yang terbiasa engage dengan klien, engage dengan customer, kita selalu bisa personalized service, tapi kita sekarang ini harus ketat sekali melakukan protokol, di mana itu 180 derajat dari kebiasaan kita sebelumnya. Pasti buat saya pribadi itu suatu penolakan yang luar biasa. Tapi kalau ini berlarut-larut, ya kita tidak akan pernah bisa bangkit.
Salah satunya adalah salah satu manajer saya juga mengalami hal yang sama. Dia merasa bahwa saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal saya kan begitu suka dengan engage dengan tamu, melayani dan sebagainya. Tapi ini kok tidak seperti ini, begitu ketat, begitu kaku dan sebagainya. Sampai saya akhirnya ngajak ngobrol dan sebagainya karena itu sangat berpengaruh dengan performance-nya. Karena sangat-sangat menurun dan yang pasti adalah tidak seperti yang saya kenal biasanya gitu loh. Setelah saya ajak bicara dan sebagainya, satu kata yang saya sampaikan, kita harus berusaha menyukai hal yang tidak kita sukai. Karena dengan seperti itu, kita akan berdamai dengan keadaan, kita akan bisa menyesuaikan dengan the new normal sekarang ini. Salah satunya kalau kita tidak berusaha menyukai hal yang tidak kita sukai, ya kita akan menjadi sesuatu yang berbeda dan justru kita aneh di mata yang lainnya. Karena inilah the new normal yang harus kita hadapi saat ini. Karena dengan seperti itu kita bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan tamu saat ini walaupun memang begitu banyak protokol yang harus kita hadapi. Dengan seperti itu, dan itu pun sebenarnya saya sampaikan karena saya menerapkan ke diri saya sendiri. Jujur, dengan adanya pandemi di mana awalnya hotel kami yang di Senggigi ini, di Aruna ini, okupansinya luar biasa, cukup bagus. Baru saja kita terima event besar sampai kita harus memberikan kamar kita tidak cukup, jadi kita share ke beberapa hotel yang besar. Tiba-tiba langsung zero okupansi waktu itu. Cukup membuat kami saat ini, bahkan seluruh karyawan, bagaimana caranya mereka semuanya pesimis, gimana ya nasib kita, apakah kita akan dirumahkan, terus bagaimana dengan keluarga kami di rumah dan sebagainya. Jujur, itu saat-saat sulit buat saya harus memikirkan 120 karyawan, baru karyawan, belum lagi keluarganya, belum lagi ini. Jadi, bagaimana caranya kita harus bangkit dan harus bisa survive. Salah satunya berarti kan saya harus berdamai dengan keadaan dulu. Kalau saya tidak bisa berdamai, bagaimana saya bisa mengajak semua tim untuk bisa menuju visi yang sama? Karena jujur saat-saat seperti sekarang ini bukan saat yang mudah, bukan sesuatu yang gampang buat kita semua menerima. Memang kami di bulan Maret kita masih bisa berlaku secara normal karena terbantu 2 minggu di awal performance kami di Aruna ini luar biasa. Cukup bagus sehingga paling tidak secara hitungan walaupun 2 minggu terakhir langsung benar-benar drop karena kondisi dengan pembatasan kegiatan semua harus ditutup dan sebagainya, itu memang membuat kami harus berpikir lebih keras lagi dibanding sebelumnya untuk bisa mencari strategi. Akhirnya Maret masih kita bisa lalui dengan aman, tidak ada karyawan yang harus diliburkan tanpa digaji, unpaid leave, sampai akhirnya ada satu keputusan yang membuat saya harus melakukan keputusan yang tidak populer. Kadang ketika kita di pucuk pimpinan kan tidak hanya melulu kita harus memberikan keputusan yang populer, tidak, tapi kita harus siap memberikan keputusan yang tidak populer karena kita harus berpikir jangka panjang, bisnis ke depan seperti apa, gitu loh. Akhirnya di satu kesempatan saya harus mengambil keputusan yang tidak populer di mana kita harus memberlakukan unpaid leave. Itu sesuatu yang tidak mudah buat kami semua, di mana kita juga harus berpikir, kami juga harus berpikir bagaimana kebutuhan pokok karyawan ini terpenuhi. Sampai akhirnya kita sebelum mengambil keputusan juga mencari informasi bagaimana. Pasti yang memberatkan karyawan adalah, oh saya masih punya cicilan ini, cicilan itu, dan sebagainya. Dan itu pun juga kami fasilitasi, coba mencari informasi ke bank, ke leasing, dan sebagainya. Akhirnya keluar surat pernyataan bahwa memang karyawan saat ini dalam kondisi yang tidak mudah, harus dirumahkan sebagian. Akhirnya kita membuat keputusan yang tidak populer saat itu adalah karyawan hanya mendapatkan salary itu sebesar 70%. Di mana di saat hotel-hotel lain sudah memberlakukan mereka hanya dibayar 30%, 50%. Dan
mungkin pada saat itu kalau saya hanya memikirkan satu sisi saja, mungkin untuk level GM sampai manajer, kita karena memang kita masih membutuhkan mereka. Tapi saya memberlakukan pada saat itu semua level mendapat porsi yang sama. Jadi mulai level GM sampai rank and file semuanya sama, dipotong 30% semua. Akhirnya dengan penjelasan dan puji Tuhannya adalah semua mengerti, semua bisa menerima, bahkan mereka tetap semangat, tetap mendukung dengan keputusan yang manajemen ambil. Karena apa? Kita semua memberikan informasi yang jelas, kita kondisi seperti apa. Sehingga yang kedua adalah pada saat kita bisa meredam ego, meredam rasa panik, semuanya akan mudah, semuanya akan lancar. Semuanya tergantung bagaimana mindset kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kita menyampaikan ke tim. Akhirnya bulan April bisa lalui dengan ya dipotong 30%. Tetap kembali lagi di bulan Mei ada satu keputusan yang lebih tidak populer lagi harus kita ambil. Pada saat kondisi tidak baik, di mana bulan Mei ini adalah bulan Ramadan, di mana dalam kondisi normal pun tingkat hunian itu pasti drop. Akhirnya kita mengambil keputusan bahwa kita sementara tidak melayani tamu untuk bisa lebih memanage atau lebih mempersiapkan kondisi hotel dengan protokol kesehatan yang seharusnya. Karena kan pada saat bulan Mei kemarin kita sudah harus mempersiapkan dengan pengecekan temperatur, terus physical distancing, wajib menggunakan masker dan sebagainya. Kita memang drill ke internal karyawan kita untuk lebih siap untuk menghadapi new normal. Lebih tidak enaknya lagi adalah satu keputusan yang luar biasa harus kita ambil untuk menyelamatkan bisnis ke depan agar lebih bisa long term-nya. Karena kembali lagi pandemi kita tidak pernah tahu sampai kapan. Keputusan yang tidak populer adalah ketika semuanya harus menerima gaji hanya 50%. Itu yang benar-benar kita harus berpikir bagaimana caranya karyawan ini bisa survive. Tapi di satu sisi kita juga memberikan bantuan, at least sembako yang karyawan ini bisa selalu bawa pulang. Dan kembali lagi pada saat kita berpikir, pada saat kita ajak komunikasi semuanya heart to heart, one on one, puji Tuhannya adalah semua diberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga karyawan pun menerima dan mereka tetap mendukung apapun yang kita sampaikan. Bahkan mereka juga, ya kita memahami dan yang pasti adalah kita berdoa bersama gimana caranya kondisi ini cepat kita bisa lalui bersama. Akhirnya bulan Mei ketika Lebaran kita mulai coba melihat market seperti apa. Akhirnya kita juga dibantu oleh dinas untuk bisa mendapatkan market isolasi mandiri waktu itu. Di saat semuanya merasa bahwa COVID-19 ini sesuatu yang menakutkan. Memang sebenarnya paradigma atau stigma yang terjadi di masyarakat adalah luar biasa. Sehingga sebenarnya pada saat kita memahami, kita juga dibantu oleh Dinas Kesehatan Lombok Barat waktu itu untuk bagaimana mempersiapkan semua tim secara protokol. Buat kita semua adalah ini satu insight yang baru, sehingga kita benar-benar sebenarnya tidak perlu takut, tapi yang pasti adalah kita waspada dan kita disiplin terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang-orang sekitar pada saat kita harus menghadapi virus ini. Akhirnya dengan berjalannya waktu, kita bisa dapat market, akhirnya hotel mulai bisa beroperasional lagi, terus kita coba membuat suatu kegiatan baru, ayo kita bikin video untuk edukasi, bagaimana the new normal. Akhirnya itu yang kita lakukan, sehingga spirit anak-anak, spirit tim ini tetap terjalin. Dan waktu itu dengan apa yang kita lakukan mendapat perhatian dari beberapa dinas. Salah satunya adalah Dinas Pariwisata Lombok Barat yang menggunakan Hotel Aruna itu sebagai tempat untuk syuting, sebagai inovasi untuk the new normal. Karena dinilai Aruna Senggigi Resort and Convention sebagai pilot project untuk hotel dengan standar new normal. Terus yang kedua adalah dari Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat sendiri membuat video mengenai the new normal juga menggunakan Hotel Aruna.
Terus yang ketiga adalah dari Polda Nusa Tenggara Barat sendiri, Ditpamovit juga menggunakan Aruna. Nah, itu yang salah satu mungkin saat ini secara okupansi, secara ini masih belum normal kembali. Tapi ada satu sisi lain yang kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas apa yang kita lakukan, sehingga salah satunya adalah Hotel Aruna ini digunakan sebagai percontohan untuk the new normal. Itu yang membuat kita tetap melakukan hal-hal di saat situasi yang sulit, pada saat kita bisa memanage semuanya, ya ada sesuatu hal positif yang kita bisa bagikan. Jadi itu yang memang membuat kita tetap optimis, tetap semangat, walaupun kita masih belum bisa keluar secara 100% dari kondisi yang tidak mudah ini, tapi ada hal-hal yang bisa kita share ke teman-teman hotel, ke teman-teman yang lain, bahwa sesuatu hal yang kita bisa lakukan, ya pasti bermanfaat buat banyak orang. Oke. Oh, that's it. Terima kasih Bu Weni, pengalamannya luar biasa ya. Wah, saya nyatet nih 1 halaman penuh ya. Keren. Pernah pesimis kok Pak, jadinya. Ya, namanya kaki masih nginjek tanah, atau masih manusia, ya wajar sekali ya. Tapi saya suka ini dengan penjelasan, saya akan membuat beberapa komen sedikit aja sebelum kita putar ke pertanyaan dan mungkin komentar lebih lanjut dari Putu Budi dan Andran ya. Tadi Bu Weni mengatakan sepertinya saya memiliki jiwa pejuang. Wah, ini keren banget ya. Dan jiwa pejuang itu adalah sesuatu yang unconscious ya, Pak Putu Budi ya. Dia tidak sadar bahwa tindakannya, kata-katanya selama ini itu menunjukkan dia sebagai pejuang. Karena karakter seorang pejuang itu nggak bisa saya mengatakan saya pejuang loh. Itu kan harus datang dari orang lain. Dia pejuang. Dia dipertimbangkan karena dia adalah tipe pejuang. Dan ini saya melihat ini pola asuh ini, Putu Budi ya. Sebagai parenting expert ini sepertinya pola asuh gitu. Gimana orang tua menanamkan bukan poverty thinking ya, Putu Budi ya, poverty thinking, tapi betul-betul pikiran yang berlimpah ruah, abundance mentality ya. Dan kita bisa melihat tadi sebagai motor ya, general manager di Aruna Senggigi Resort itu kan sebagai sebuah seperti kuda ya, yang harus narik setengah mati ya. 120 karyawan mikirin mereka, dan bukan hanya mereka tapi mikirin bagaimana karyawannya. Bayangin itu. Motornya harus seperti apa? Kalau motornya, pikirannya bukan pikiran think and grow rich, bukan pikiran yang sukses, makmur, bisa, waduh, ya. Kalau motornya tidak dahsyat daya tariknya, wah, luar biasa. Maka tadi dikatakan kalau leadernya, supirnya, ya was-was, ketar-ketir ya, yang head of department ini juga bisa merasakan jauh lebih ketar-ketir lagi ya. Saya juga suka tadi dikatakan new normal, yes, tapi new me-nya bagaimana ya kan? New normal iya, tapi new me-nya bagaimana gitu. Itu juga harus ditingkatkan ya. Keren banget terobosan-terobosan yang menjadi sebuah sebuah branding ya, sebuah branding memanfaatkan peluang ini untuk menjadi sebuah arena pendidikan ya, sehingga nama dari Aruna Senggigi semakin dikenal dan dikenang oleh banyak orang ya. Saya ada 1 komen, tapi sebelum saya komen yang ini, Putu Budi gimana, mau ada komentar atau peserta kita ada yang mau tanya? Kita mau langsung Q&A aja. Silakan. Iya. Kita ada waktu kira-kira 30 menit untuk Q&A. Kita langsung ke peserta, boleh. Kalau ada. Oke. Boleh di-unmute videonya, Ini ada beberapa, saya lihat ada beberapa peserta yang ya, ada Mbak Esti, ada Gani, ada Ilham, hadir, ya. Ada Pak Jeffrey. Ada mentor saya ini, Mbak Mega nih. Makasih Mbak Mega sudah mau datang ya. Ada MNC. Ada Pak Yogi. Ya. Ibu Evi. Bu Pisia kalau mau komentar. If you wanna say something, Bu Pisia. Monggo. Menambahkan. Pak Yogi juga boleh. Oke.
Sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin saya mau komen ya sedikit ya. Tadi ada satu kalimat yang menarik ya. Kalau saya tidak bisa berinteraksi dengan tamu ya, karena itu that's my nature. Itu gua banget gitu. Gua itu orangnya itu, aduh kalau sama tamu itu bisa udah kayak keluarga ya. Itu bagus banget. Tapi, nah ini dia. Tapi kalau saya tidak berinteraksi dengan tamu, saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya bukan siapa-siapa. Nah ini menarik. Ini ngomongin soal identitas. Ini namanya saya bahagia karena. Ya, saya bahagia karena itu bukan rumus bahagia yang tepat. Rumus bahagia adalah saya bahagia walaupun. Ya. Jadi saya bahagia karena bisa melayani tamu. Oke, kalau ada tamu. Kalau nggak ada tamu, kita menaruh identitas jati diri pada sebuah profesi, matilah kita. Gitu. Ya, jadi kita harus pintar-pintar mengelola dalam pikiran kita ya, identitas diri saya ini siapa dengan tepat sehingga kita bisa tetap jaga optimisme kita, jaga kebahagiaan kita, ya. Jangan pernah kalau bisa ya dengan conscious mind, dengan kesadaran pikiran, kalau bisa jangan meletakkan siapa saya, jati diri kita pada posisi atau pekerjaan atau jabatan. Karena kalau itu hilang, makanya orang post power syndrome ketika sudah turun dari jabatan tinggal nunggu matinya karena dia itu antara dokter dan nama dia pribadi sudah tidak bisa dipisah gitu ya. Sudah terlalu melekat dengan kuat gitu ya. Maka kesadaran ya, pendidikan mindset seperti ini menaruh pada proporsi yang tepat sehingga kita tidak mengalami dilema seperti itu ya. Sambil nunggu yang lain mau nanya, mungkin Putu Budi mau mengomentari, silakan. Iya, tadi yang terakhir Pak Budi kan menyampaikan, coba deh contoh yang paling sederhana gimana sih mengubah fisiologi sehingga. Oh iya, iya. Yang saya paling suka itu adalah apa yang Pak Tung juga suka sampaikan, saya suka pakai di kelas adalah ketika kita berpostur bahagia, percaya diri, menang, itu emosi negatif akan sulit sekali ada di dalam diri kita. Ya, pura-puranya aja bahagia. Wah, ini bahasa pasan. Orang bahagia itu umumnya apa sih? Cemberut atau tersenyum? Tersenyum. Nah, udah pasti. Kalau orang bahagia itu dagunya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau orang bahagia itu bahunya itu condong naik ke depan atau turun, tunduk ke bawah, ke atas. Nah, kalau kita lakukan fisiologi seperti itu aja, dada kita busungkan, kita senyum paling manis, kemudian ngelihat ke atas, tangan direntangkan. Coba pikir yang sedih ketika di postur seperti itu, akan sulit sekali. Nah, jadi kalau kita lagi sedih, jadi gampang kan, pura-puranya fisiologinya ya orang bahagia, orang penuh kemenangan. Jadi ketika kita gagal, mungkin dari omset ranking paling bawah gitu ya, yes, saya nomor 1, saya menang. Sekarang aja kebetulan tidak nomor 1. Nah, dengan fisiologi seperti itu kita jadi otomatis berubah. Emosinya kita berubah. Nah, yang terpenting kan begitu emosi kita berubah, perasaan jadi lebih nyaman, berpikir bisa lebih jernih, sehingga ya kita menjadi orang yang lebih produktif. Saya kira itu contoh yang paling sederhana, Pak Budi. Ya, thank you. Andran Suwardono mau menyampaikan sesuatu, mungkin lebih ke mengomentari tadi penalaran dari Ibu Weni, silahkan. Gini Pak Budi, saya sebenarnya ingin menunggu Q&A aja. Ya. Jadi kalau ada peserta yang ada peserta, karena saya lihat ini ada beberapa teman-teman yang minggu lalu juga hadir dan sekarang hadir lagi. Mereka para generasi milenial ya. Bro Yogi, ada Bro Gani, ada Bro Ilham, terus ini ada Mbak Mina ya. Iya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing ini silakan. Itu aja Pak Budi, terima kasih. Iya, silakan.
Mungkin teman-teman yang hadir ada yang mau ditanyakan? Ya, sambil nunggu lah ya. Kalau ada mungkin mereka Ya, bisa waktu saya kembalikan Pak langsung. Budi. Iya, kalau ada mungkin bisa langsung ini aja kali ya, unmute ya. Langsung disela aja kalau ada pertanyaan, monggo ya. Ada Hari ini Pak kita, Jeffrey juga ini. Pak iya, Jeffrey ada juga Pak Jeffrey. hadir. Ya, jadi hari ini teman-teman kita ada tamu istimewa ya, seorang general manager dari Aruna Senggigi Resort di Lombok ya. Tadi kita sudah dengarkan sedikit pemaparan dari tamu istimewa kita yang memperlihatkan bagaimana suksesnya beliau duduk di puncak posisi tertinggi di resort ini adalah hasil dari sebuah pikiran optimisme ya. If you have negative thinking, you will not have a positive lifestyle. Itu sudah pasti ya. Dan kita tadi sudah mendengar bagaimana beliau menjelaskan memang sebagai puncak tertinggi di dalam organisasi itu tidak mudah, banyak banget yang dipikirin. Karena orang-orang yang ada di bawahnya itu pasti ngeliat ke leadernya. Ya. Jadi leader ini kan manusia juga ya. Kadang ada saat-saat kalau saya panik bagaimana gitu. Kalau saya was-was kan bagaimana. Saya mau curhat sama siapa? Iya kan? Karena manajer taunya kan tinggal kita mengarahkan mereka gitu ya, leader-leader menunggu dari kita gitu ya. Nah, kita bisa melihat dilema sebagai seorang leader itu seperti apa ya. Jadi kalau GM itu mungkin cocok ngumpul sama GM juga gitu. Jadi mereka itu kalau saling curhat cocok gitu ya. Ngerti gitu, klop. Karena kalau atasan curhat sama bawahan kan kesannya jadi lucu ya. Kesannya jadi mengeluh ya. Oke. Ya, ada lagi komentar lain, Putu Budi? Ini cuma closing speech saja sih. Kalau mungkin Boleh. Sudah ada lagi. Boleh, closing speech, monggo. Oke. Ya, tadi yang terakhir Pak Budi cerita tentang kalau mau ngobrol GM ya harus sesama GM. Kita pada umumnya memang seperti itu ya. Kita akan berkumpul kepada orang yang sejenis dengan kita. Nah, saya dapat satu ilustrasi yang bagus sekali. Ini penelitian beneran di Amerika diceritakan. Orang bener nggak sih orang itu akan berkumpul dengan persepsi yang sama? Dan ternyata dia kumpulinlah orang yang profesional, kemudian ada pengemis, ada pekerja sosial dengan performance yang ada. Jadi pekerja profesional pakai jas, ganteng, masih muda, pengemis yang pakaiannya compang-camping sudah tua. Ini beneran. Artinya orang punya beberapa profesi yang sebenarnya lalu ditaruh di satu ruangan, ada 7 kotak yang mereka itu 7 perbedaan profesi dari fisik, dan ada kira-kira 120 orang yang disuruh masuk ke ruangan itu. Perintahnya hanya satu, masuklah ke lingkungan yang kamu suka. Hanya itu aja. Akhirnya nomor 1 agak bingung kan, kemana saya masuk. Kedua, ketika di atas 30 orang, itu jadi mudah orang masuk. Oh, saya ke sana, saya ke sana, saya ke sana. Sang profesor itu menanyakan, kenapa kamu ada di sana? Tapi jangan jawab, hanya jawab dalam hati. Dia langsung bilang statementnya, bahwa Anda semua berada di tempat yang salah. Karena ternyata benar, mereka berkumpul itu hanya melihat tampilan fisik. Oh, ini mirip saya, dia ke sana. Oh, ini mirip saya, dia ke sana. Ketika dikasih kesempatan, kumpullah dengan orang yang sejenis. Siapa di antara di sini yang single parent? Kumpul di blok A. Siapa yang pernah menderita sakit keras? Kumpul di blok B. Siapa yang anak yang ditinggal oleh orang tua? Kumpul di blok. Mereka pindah-pindah, tapi jauh lebih gembira. Kenapa? Karena ternyata selama ini mereka hidup di tempat yang salah. Jadi bergaul ketika melihat appearance saja. Ternyata yang terbaik dikatakan dari hasil penelitian tersebut adalah
memang bergaullah dengan orang-orang yang bukan hanya kelihatan di fisik saja sama, tapi lebih di dalam sehingga kita bisa, kalau tadi benar sekali GM sama GM, kenapa? Supaya bisa curhat. Ya, kalau nggak sama, hanya kebetulan saja sama-sama rapi, satunya GM, ini rapi banget juga setara ya. Tapi dia paling rendah mungkin ya. Cuma office boy, mungkin nggak office boy lah, yang di apa ya, doorbell atau apa istilahnya di hotel. Nah, jadi nggak nyambung. Nah, oleh karena itu dari penelitian tersebut disarankan hiduplah sesuai dengan realita kita. Jadi bukan dengan apa ya, hanya kelihatan dari luar. Banyak orang yang pura-puranya kaya, tapi tidak kaya gitu ya. Lebih baik kita apa adanya sehingga kita bisa explore apa yang ada di dalam diri kita yang asli. Yang ingin saya sampaikan adalah yang terakhir ini adalah what you are now, it's a God gift. What you become, it's you give to God. Wow. Ya, jadi apa yang ada kita sekarang, inilah ada hadiah Tuhan. Tapi kita mau menjadi apa, itu adalah hadiah yang kita berikan buat Tuhan kita. Dan mau menjadi apa kita, itu adalah pilihan bebas kita. Yuk, kita jadi yang terbaik, sehingga apa yang kita persembahkan kepada Dia adalah yang maksimal yang bisa kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Mantap. Itu quotes-nya keren banget ya. I'm gonna write it down and I'm gonna print it big and hang it in my bedroom. Okay. Thank you. Silakan. Andran Suwardono, ada last closing statement? Oke, baik. Closing statement ya, tambahan sedikit lagi, terutama ini kepada para karyawan yang sekarang sedang katakanlah dirumahkan, kemudian masih work from home, begitu ya, kemudian masih dalam tahap mencari pekerjaan baru nanti ya, dan harus bisa beradaptasi dengan saat era new normal essential nanti harus dipersiapkan gitu. Intinya begini, tetap optimis, dan yang paling penting adalah terus di saat ini apabila ada katakanlah program-program belajar yang sifatnya gratis, charity, kemudian yang sifatnya bisa mendevelop pengembangan diri teman-teman semuanya, itu ambil. Silakan ambil, silakan dicoba ya. Kemudian perbanyak link juga, karena ini adalah bagian dari optimis nanti, proses optimis untuk menuju era new normal esensial itu sendiri ya. Jadi anak-anak muda memang harus sekarang ini tetap bisa mengikuti tren adaptasi ya. Itu yang akan menang nanti ya. Itu saja Pak Budi saran dari saya, karena nanti dalam persaingan mencari tenaga kerja baru, karena nanti juga banyak perusahaan yang akan merekrut orang-orang baru lagi ya, men-screening lagi, karena ini momen yang bagus untuk perusahaan ya, bagus untuk perusahaan sendiri untuk mencari orang-orang yang capable, orang-orang yang kompeten gitu ya, orang-orang anak-anak muda yang mereka sudah mempersiapkan diri untuk menggenerate perusahaannya, karena nanti perusahaan awal itu pasti buka sangat berat, betul ya Pak Budi ya, awal itu sangat berat sekali ya, tapi dengan optimisme karyawan baru, mereka punya SKA-nya itu tinggi, skill, knowledge, dan attitude-nya itu tinggi, maka itu adalah harapan besar untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang bagus juga. Itu saja saran saya. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita mau dengarkan last statement dari Ibu, jangan Ibu lah, Mbak Weni Kristanti, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Yang pasti memang dalam kondisi seperti sekarang, kita akan melihat karyawan-karyawan yang memang kompeten. Dan yang pasti akan terpilih secara seleksi alam. Karena disitulah dalam kondisi sulit, justru kita semua harus bisa mengeluarkan segala kompetensi kita untuk bisa survive. Dan yang pasti adalah teruslah berusaha, teruslah belajar, karena saat seperti sekarang ini justru tempat di mana kita
Jangan berpasrah dengan keadaan, tapi justru kita menunjukkan effort yang luar biasa, kompetensi kita yang paling maksimal, karena disitulah kita akan dipilih dari antara banyak karyawan yang lain. Karena kondisi dan situasi tidak akan sama lagi, kita harus bisa menentukan the new normal versi kita masing-masing, sehingga kita tetap bisa berkompetisi di era selanjutnya. Yang pasti adalah kita harus bahagia dalam kondisi apapun, karena justru dengan kebahagiaan itu kita akan menemukan semuanya dengan lebih mudah. Bahagia kita tidak sama dengan bahagia orang lain, jadi berbahagialah dengan cara kita masing-masing. Terima kasih, Pak. Keren. Thank you ya. Weni Kristanti dari Aruna Senggigi Resort ya. Teman-teman yang bergabung malam ini, Anda langsung ketemu dengan GM-nya nih ya. Kalau nanti mau follow Instagram atau mau lihat FB, apa namanya? Sama, Weni Kristanti. Silahkan follow Instagram, di situ banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat. Di FB juga dengan nama yang sama. Iya, mantap ya. Kalau teman-teman mungkin mau honeymoon atau mau anniversary ya, atau mau ke Lombok ya, ke Senggigi, sudah langsung ketemu dengan GM-nya, ya kalian ngobrol-ngobrol lah nanti lah sana ya. Oke, good. Alright, my last closing statement ya, memang sebagai pimpinan, kalau tim leadernya kualitasnya itu 6, maka otomatis tim yang dipimpinnya itu 5. Maka bagaimana caranya nge-grow tim, harus grow leadernya. Leadernya 7, otomatis ada ruang yang tersisa, dan dengan majunya leader, timnya pun akan ikut mengikutinya. Ya. Dan sudah pada posisi puncak, leader harus saling menguatkan sesama leader. Gitu. Karena birds of the same feather kan flock together. Ya, orang-orang yang sejenis itu akan ketarik dengan sendirinya. Kadang sebagai leader yang sangat optimis, sangat positif, kalau ngumpul bareng sama karyawan yang mengeluh gitu ya, yang memble, itu frekuensinya aja, vibrasinya aja udah beda banget gitu. Dan masing-masing sama-sama saling nggak nyaman. Ya, oke. Hari ini kita belajar tentang bagaimana pikiran bawah sadar adalah motor utama yang membuat kita optimis atau pesimis. Sebagai orang tua, nah ini Putu Budi expertnya di bidang ini, kita sebagai orang tua punya peran andil yang luar biasa. Yang kita tanamkan adalah abundance mentality, mentalitas kemakmuran, kalau tadi pakai bahasanya Putu Budi, kalau nggak boleh dibilang kaya, atau justru yang kita katakan dan lakukan sebagai orang tua, tersimpan dalam memori alam bawah sadar anak kita, bahwa uang itu adalah akar segala macam kejahatan di dunia ini, dan akibatnya dengan program seperti itu dia nolak duit gitu. Ya, memang tidak ada orang yang mau nolak duit, tapi pada kenyataannya duit habis gitu entah kemana, karena program alam bawah sadarnya tanpa disadari adalah negatif. Maka pendidikan, education adalah learn and relearn. Ya, jadi kita harus bisa uninstall. Tadi thank you Putu Budi sudah banyak banget dijelaskan secara detail ya proses NLP-nya itu, uninlearn, uninstall, kemudian install program baru. Dan salah satu cara memasukkan informasi baru dalam alam bawah sadar kita adalah dengan pengulangan. Ya, makanya kalau kita kumpul sama orang-orang positif di minggu malam ini, kita bahas hal-hal yang positif, kita mengulang dan mengulang, lama-lama alam bawah sadar kita akan menerima. Ingat tadi, alam bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang tidak real. Ya, oke. So, teman-teman, kita cukup sampai di sini. Hari ini kita 9 menit lebih awal dari biasanya, tapi kita tadi start juga sedikit lebih awal. Ya. Terima kasih, Weni Kristanti, sudah menyempatkan diri sebagai GM di hotel, masih mau ya mendukung acara charity kita hari ini. Mudah-mudahan ada sebuah pembelajaran, ada inspirasi buat teman-teman semua yang hadir. Terima kasih Putu Budi untuk pencerahan NLP-nya, luar biasa. Ilmu ini adalah ilmu yang mahal ini ya.
Tapi akan lebih berharga lagi, kita merasa lebih diapresiasi lagi kalau kita coba praktekkan. Ya, kita coba praktekkan, kita buat papan impian, kita buat tulisan, ya, kita buat visualisasi, kita benar-benar lakukan satu hari itu berapa kali, sehingga kita terobsesi dengan impian kita dan ada satu semangat untuk mau mengambil langkah-langkah untuk mencapainya. Ya, thank you juga tadi Andran Suwardono sudah singgung sedikit mengenai kondisi otak. Ya, dan memang visualisasi itu nggak bisa dilakukan ketika otak bekerja dengan kesadaran penuh atau di gelombang beta. Ya, bicara dengan alam bawah sadar harus kita tenangkan pikirannya, lambatkan frekuensi otak sehingga masuk ke gelombang alfa ataupun ke gelombang beta tadi ya. Dengan demikian kita bisa install program-program baru, program-program yang lebih memberdayakan dan membuang program-program yang tidak perlu ya. So itulah sebabnya mengapa hidup itu adalah never ending learning. Kita terus belajar ya. Because life never stop teaching. Jadi kita harus terus belajar, terus berkembang. Memang akan ada new normal, tapi bagaimana dengan the new me? Oke, terima kasih semuanya. Weni, mudah-mudahan nggak kapok ya, sehingga lain kali mau dan berkenan diundang sebagai narasumber kita di Inspirational Charity kita yang berikutnya. Dan hadir malam ini juga seorang yang luar biasa, ya, coach saya dalam menulis, Mbak Mega. Mungkin suatu saat bisa kita undang jadi narasumber kita seperti halnya Mbak Weni pada kesempatan kali ini, ya. Baik, dengan demikian kami akhiri sudah pertemuan kita. Teman-teman kalau mau melihat siaran ulangannya bisa lihat di YouTube channel, ya. Namanya Budi Trendy atau bahasa Inggris Budi Trendy, ya, Inspirational Charity. Di situ juga ada beberapa video-video lain yang kami buat, ya. Demikianlah sudah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tidak ada musik untuk bubar, ya. Pintu teater sudah dibuka, lampu udah nyala, ya. Layar sudah. Oke. Iya, terima kasih. Waduh, ini. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan akhiri ya.